dipersembahkan oleh Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Bapak Ibu, sahabat jiwa yang berbahagia, kita di acara yang baik ini dan momentum yang baik ini pasti menginginkan happy ending. Betul Bapak Ibu? Semua perjalanan dan proses apapun kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Ibadah, kerja, rumah tangga, bahkan punya anak, punya tetangga, semuanya. Sebagai makhluk yang berakal, manusia itu sangat menginginkan hasil akhir yang baik. Dalam agama kita, kita menyebutnya husnul khotimah. Dan lebih keren lagi Bapak Ibu sahabat jiwa dimanapun Anda berada, rupanya usaha kita, kerja kita, ibadah kita, itu keberhasilannya dinilai, diukur dari hasil akhirnya. Banyak sholat, kalau endingnya negatif, baik atau buruk? Buruk. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada 3 orang beribadah di dunia banyak, terkenal sebagai orang soleh. Yang pertama, seorang pahlawan di medan perang berperang untuk agama. Meninggal dikenal sebagai pahlawan. Tetapi di akhirat rupanya dia berperang bukan ikhlas untuk Allah. Tetapi ingin dipuji sebagai pahlawan. Tercatat tidak ikhlas, tercatatnya riya. Yang kedua, seorang alim, ulama, guru, suka mengajarkan agama. Tetapi sama, rupanya niatnya pengen dikenal sebagai seorang alim. Begitu meninggal ditanya, dia bilang aku belajar mengajarkan agama untuk engkau ya Allah. Allah bilang apa? Kadzabta, kau berdusta, kau berbohong. Mengajarkan agama ingin disebut, dikenal sebagai seorang alim. Tidak husnul khotimah, walaupun dikenal manusia baik. Terakhir yang ketiga siapa? Seorang dermawan, kaya raya, suka menyedekahkan harta. Tapi rupanya bersedekah ingin dipuji sebagai ahli sedekah. Sama, Allah menilainya sebagai orang-orang yang riya dan bukan surga tempat kembalinya, melainkan neraka. Berbanding terbalik, hadis riwayat Imam Abu Daud, ada seorang wanita menjual diri dia. Di tengah gurun pasir yang panas, dia menemukan sebuah sumber air, haus, dia masuk minum, pakai terompahnya, begitu keluar dari sumur, ada seekor anjing, kehausan. Saking hausnya dia menjilat-jilat pasir yang ditetesi air yang wanita keluar dari sumur itu. Karena kasihan, dia ambil air, dia beri minum si anjing tadi hingga hilang hausnya. Maka kata Allah kepada malaikat, malaikat hapus dosa-dosanya, masukkan dia ke surga. Subhanallah. Kita sangat berharap agar hidup kita ini husnul khotimah. Karena rupanya usaha kita, ibadah kita itu dilihat dari hasil akhirnya. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh para ulama dan derajatnya sahih. Apa kata Nabi? Innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dilihat di akhirnya. Amalan itu dilihat di ujungnya. Kalau memang amalan kita baik, maka dia akan menjadi husnul khotimah.
Kalau memang amalan itu tidak baik, maka dia menjadi su'ul khotimah. Mudah-mudahan jamaah, bapak, ibu, sahabat jiwa, dimanapun Anda berada yang berbahagia, kita yang menyaksikan acara malam ini menjadi orang-orang yang Allah karuniakan husnul khotimah. Karena itu yang menjadi tolak ukur semua perbuatan kita di dunia. Itu yang menjadi cita-cita kita dan itu yang menjadi semangat kita semua. Maka sudah seyogyanya, sepantasnya kita semua yang ada di sini berdoa kepada Allah, berniat di dalam hati, berusaha dengan sekuat tenaga, dengan semua yang kita punya, agar kita mendapatkan husnul khotimah. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah karuniakan husnul khotimah kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jiwa, kembali kita bertemu dalam program Renungan Jiwa, di mana kita akan mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari guru-guru kita dan juga tamu-tamu inspiratif yang hadir. Tadi kita telah mendengarkan tausiah dari Ustadz Ranzi Al-Indragiri. Nanti kita juga akan mendengarkan tausiah dari Coach Muhammad Akil Baihaqi. Dan yang tak kalah spesial adalah tamu inspiratif kita malam hari ini adalah seorang aktor yang kini tengah aktif berdakwah, yaitu Kang Adipura Prabahaswara atau yang lebih akrab disapa Kang Adi. Sahabat jiwa, tema kita malam ini adalah pantang menyerah demi husnul khotimah. Setiap umat muslim pastinya ingin hidupnya di dunia berakhir dengan baik atau husnul khotimah. Menutup usia dengan kebaikan dan membawa bekal untuk menyambut kehidupan selanjutnya di akhirat. Dan jalan untuk mencapai husnul khotimah tentu saja tidak mudah. Pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya. Sama seperti narasumber kita satu ini, seorang aktor yang sudah berkecimpung 30 tahun di dunia hiburan tanah air, hingga akhirnya beliau berhijrah, kemudian memperdalam ilmu agama dan mulai berdakwah. Kita sambut bersama Mas Adipura Prabahaswara. Assalamualaikum Mas Adi, Kang Adi atau AA Adi ini panggilnya. Kalau Mbak Sita panggil AA aja. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu panggil Kang. Kalau teman-teman saya di Gontor 94 manggil saya Syekh. Masya Syaitonir Allah. Rojim katanya kan. Karena pemain antagonis terus katanya. Jadi kayak Syekh. Jadi yang suka jahat namanya Syekh. Yang suka marah-marah namanya Syekh. Yang suka marah-marah di rumah namanya Astagfirullahaladzim, ya Allah. Masya Allah, Kang Adi, saya panggilnya Kang Adi aja ya. Boleh. Terima kasih ya sudah berkenan hadir di Renungan Jiwa TV One. Ini dari saya kecil hingga saya sekarang sudah berkeluarga, masih eksis loh. Tapi sekarang mulai memperdalam ilmu agama, mulai berdakwah ya. Apa yang melatar belakangi Kang Adi? Nanti dijawab, ditahan dulu. Kita akan kembali di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Jadi saya menjelaskan kebenaran itu bukan sebagai ustadz, lagi bertobat. Ada sebuah kesalahan di masa lalu yang saya harus benahi dan bapak dan ibu jangan sampai melakukan hal yang sama dengan saya. Maka diwajibkan menjelaskan kebenaran. Dari peran antagonis di sinetron hingga menjadi sosok religius yang membagikan kebaikan, itulah sosok Adipura Prabahaswara, aktor senior yang memulai karirnya sejak era 90-an. Namanya melejit lewat peran-perannya sebagai tokoh antagonis dalam berbagai judul sinetron yang sukses dan populer dibintanginya. Memerankan karakter antagonis membuatnya menjadi ikon tersendiri di layar kaca. Sampai saat ini, ia masih aktif tampil mewarnai layar kaca dan layar lebar di Indonesia.
membuktikan bahwa ia adalah seorang aktor serba bisa dengan jam terbang tinggi. Namun di balik image-nya sebagai sosok antagonis, dalam kehidupan nyata kepribadiannya sangat bertolak belakang. Ia dikenal sebagai sosok sederhana, ramah, dan religius. Bahkan sekarang ia juga dikenal sebagai seorang motivator dan pendakwah yang aktif berdakwah khususnya di kalangan remaja dan pemuda serta di kalangan ibu-ibu. Ia menyebut dirinya sebagai motivator kebaikan. Namun sebelum berhijrah dan memperbaiki diri menjadi sosok yang lebih baik, Adipura pernah melewati masa lalu yang kelam. Ia pernah terjerumus dalam dunia kemusyrikan dengan tujuan untuk menunjang kesuksesan karirnya di dunia peran. Perjalanan hijrahnya dimulai sejak tahun 2005. Lalu apa alasan dibalik perubahan jalan hidup Adipura? Mari kita simak kisahnya dalam Renungan Jiwa berikut ini. Kembali lagi dalam Renungan Jiwa TV One. Alhamdulillah sahabat jiwa telah hadir di hadapan kita semua. Guru-guru kita dan tamu inspiratif kita ada Coach Akil Baihaqi. Assalamualaikum Coach. Ada Ustadz Ransi Al-Indragiri dan juga Kang Adipura yang kita tadi sudah lihat sama-sama profilnya ya. Tadi kita di segmen sebelumnya sudah sempat kasih pertanyaan nih. Apa yang melatar belakangi Kang Adipura untuk belajar memperdalam ilmu agama. Tapi sebelumnya, ini kan Kang Adipura ini dikenal sebagai tokoh antagonis ya dalam sinetron-sinetron. Boleh dong kita dikasih contoh seperti apa sih berperan antagonis tuh? Mimiknya seperti apa? Skripnya seperti apa? Itu contoh boleh, antagonis. boleh, Udah boleh. tadi Bu, jadi antagonis itu jangan berpikir orang marah-marah kan. Banyak orang yang tapi bunuh, bener kan? Ada yang di depan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujung-ujungnya nipu kan? Atau baik, baiklah tapi baik. Itulah antagonis. Jadi antagonis itu adalah sebuah lawan daripada protagonis. Dan kita adalah pemain antagonis terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak ibu di depan orang yang kita benci ngomongnya gini, Assalamualaikum ibu, pada dalam hati, pernah nggak? Nah itulah antagonis gitu lah. Sering ya kalau ibu-ibu kayaknya ya. Bukan hanya ibu, laki-laki juga sama. Ketika ketemu atasannya kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak. Nah, dalam hatinya, dia lagi kan. Dia sebenarnya berantagonis, dia bermainkan anta itu lawan daripada gonis ya. Jadi orang-orang yang melawan daripada suatu kebaikan sebenarnya. Kalau ping lihat acting antagonis, kalau ibu lagi marah, lari ke kaca. Mukanya gimana Bu? Napasnya nggak beraturan, melotot, muka merah, itulah antagonis gitu. Dengan backsound musik jeng-jeng ya Kang ya. Jeng-jeng-jeng, ya background. Masya Allah. Kang kita kembali ke topik nih Kang. Kang Adipura sekarang ini sudah mulai berhijrah, mulai aktif berdakwah. Apa yang melatar belakangi sebelumnya Kang? Sebetulnya kan intinya satu Bu ya, Pak juga ya, Bapak dan Ibu-Ibu. Kenapa sih saya harus hijrah? Saya sarjana ekonomi, saya ingin hidup senang. Baik di dunia maupun di akhirat. Suatu saat salah satu guru saya, Sunan Rohmat, Kiai Haji Sunan Rohmat bilang begini, kamu kalau pingin hidup senang, kerjaan kamu apa? Saya pemain sinetron. Jadi menurut kamu biar kamu senang apa? Syuting terus. Ada syuting, ada uang. Kan logikanya begitu. Terus dia nanya, gimana caranya supaya syuting terus? Sarannya adalah satu, penonton suka sama Adipura, produser suka sama Adipura, broadcast suka sama Adipura, dan kru semua film dari mulai sutradara, penulisan segala macam suka sama saya. Kalau 4 elemen ini suka sama saya, maka saya akan syuting terus. Terus dia nanya, gimana caranya supaya mereka suka sama kamu? Kan ribet nemuin semua orangnya. Dia bilang gampang, caranya satu, bikin yang punya rasa suka sama kamu. Yang punya rasa suka kan Allah. Kalau Allah suka sama Adipura, maka Allah bisa menggerakkan yang 4 ini untuk suka sama saya. Betul? Pertanyaannya, bagaimana cara Allah berkenan suka sama saya? Nah, informasi tentang suka, tidak sukanya Allah hanya ada di dalam Al-Quran. Itu pentingnya kita membaca Al-Quran. Dari sana saya baru tahu bahwa Allah menyukai wallahu yuhibbul muhsinin.
Innallaha yuhibbul muttaqin. Surat 3 Al-Imran 148. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Sejak itu saya selalu berbuat baik kepada siapapun dengan harapan Allah suka sama saya, Allah ridho kepada saya. Kalau Allah ridho kepada saya, maka 4 elemen tadi suka sama saya. Dan sejak itu sampai sekarang, saya termasuk pemain sinetron yang syuting terus. Masya Allah, kita beri tepuk tangan dulu Bukan karena untuk saya Kang jago Adipura. acting, bukan karena saya jago acting, bukan. Tapi karena Allah ridho, Allah suka. Walaupun ya kadang-kadang kan naik turun Pak Ustadz. Nanti Pak Ustadz akan menjelaskan gimana supaya maintain terus nih. Karena kadang-kadang gini kan, lagi butuh aja rajin sholat Pak. Ketika udah banyak duit, belanja terus lupa sholat. Nanti beliau-beliau yang akan mengajar supaya kita bisa tetap husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Masya Alamin. Allah. Nanti beliau yang jelasin. Ustadz Ransi kayaknya udah penasaran pengen nanya juga sama Kang Adipura. Silakan Ustadz, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Iya, Bapak Ibu sahabat jiwa dimanapun Anda berada yang berbahagia. Ini kita semua itu juga penasaran. Selain guru beliau yang sudah memotivasi seperti tadi, Kang Adi keterlibatan keluarga. Berarti ada istri, ada anak. Itu kira-kira seperti apa sampai Kang Adi seperti hari ini? Nah, Ya, ini memang agak unik ya Pak Ustadz ya. Istri saya sangat mendukung, bahkan kalau saya boleh bilang istri saya jauh lebih rajin dari saya. Habis maghrib dia pasti langsung baca Quran, saya yang sering ditegur. Baca katanya, ntar nih berita kan suka gitu Pak. Jadi saya biasanya nyolong waktunya itu baca Qurannya ketika syuting Pak. Kan syuting banyak nunggunya, nah di saat itu saya baca. Karena kalau nggak baca Quran Pak, di lokasi syuting itu mohon maaf, banyak perempuan yang kurang bahan kan, suka galau pikiran. Bingung kan, ya udah jangan dilanjut. Masya Allah, kita beri tepuk tangan untuk Kang Adipura. Masalah. Coach Akil mungkin juga ingin bertanya sama Kang Adipura. Ada penasaran, dulu sering Iya. nonton juga sinetronnya mungkin ya? Iya, luar biasa Masya Allah. Tadi saya mendengarkan kisahnya begitu luar biasa. Selama 30 tahun ya beliau aktif di dunia entertain. Ini yang menjadi pertanyaan dalam hati saya. Sudah saya penasaran. Pandangan dari teman-teman yang di sekitar itu, environmentnya itu bagaimana memandang Kang Adi? Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih buat Coach Baihaqi. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, hal yang ditanyakan beliau memang buat saya sih nggak ada kendala ya Pak ya. Kenapa? Karena di lokasi syuting itu saya kan antagonis ya Kang. Udah antagonis dari dulu dan pemainnya juga jahat, terus agak tua gitu Kang ya, bahasanya senior gitu. Jadi mereka tidak ada yang ngomongin jelek gitu loh. Paling gimana ya, alhamdulillah ya Kang ya udah tobat Kang. Nah, tapi ya itu yang paling unik satu, kalau dulu kalau lokasi syuting pasti ada istilah Cipika, Cipiki. Sekarang sayanya sudah maju, perempuannya nggak mau Kang. Kang jangan Kang. Saya bilang kenapa? Saya takut dosa. Loh kamu sama yang lain nggak dosa kok, sama saya takut. Saya mau kalau sama Kang Adi dosanya 2 kali. Gitu Bu. Jadi alhamdulillah saya kadang-kadang tidak usah harus menghindar, mereka duluan yang menghindar Kang. Ada doanya di dalam Al-Quran surat 23 Al-Mu'minun 9798 Kang. Ya Robi, a'udzubika min hamazati sayatin wujubika robi an yahdurun. Ya Allah, lindungi aku dari bisikan dan kedatangan. Dibisikin aja kita salah geli ya, apalagi datang di depan mata. Itu alhamdulillah insya Allah Allah jaga kita Kang. Itu ada ayatnya Kang, surat 23 Al-Mu'minun 9798. Maka kalau mau datang ke lokasi syuting, ya Robi, auzubika min hamazati sayatin wajubika robi an yahdurun. Kang Adit, punten, tapi kan tadi dari rekan-rekan seprofesi tidak ada yang menyinyir ya. Tapi kalau netizen ada nggak ya? Kalau netizen, Pernah nggak ada yang kendala saya punya sosial media, tapi sosial media saya kan dipakai buat promosi syuting. Jadi yang nyinyir nggak pernah saya tahu juga ya. Mungkin karena ketakutan duluan sama pemain sinetron antagonis. Paling komentar dari beberapa kiai, ulama, ustadz aja yang ngomong, aduh Adipura ngapain sih jadi ustadz. Dalam hati saya bukan ustadz, sekali lagi saya tekankan saya tidak pernah berkeinginan menjadi ustadz. Jadi saya menjelaskan kebenaran itu bukan sebagai ustadz, lagi bertobat. Ada sebuah kesalahan di masa lalu yang saya harus benahi dan Bapak dan Ibu jangan sampai melakukan hal yang sama dengan saya. Maka diwajibkan menjelaskan kebenaran. Ada jenjang ilmu yang begitu banyak yang harus dilalui untuk jadi ustadz.
Kalau di sini kan ngomong dikit bener Ustadz gitu ya, padahal belum tentu. Apalagi Adipura, jangan Ustadz karena saya dipanggilnya Syekh. Syekh Tony Rojim kata teman saya. Ah kamu mah Syekh Tony Rojim katanya. Karena sering bermain sebagai pemain sinetron, antagonis, itu aja sih. Ada lagi yang bikin saya penasaran nih, Kang Adipura. Siap. Katanya, satu kali begini gayanya. 2 kali penasaran, kenapa Bu Sita? Suaminya jangan khawatir, aman, saya udah jinak. Oh, alhamdulillah. Kang Adipura nih, konon kabarnya nih, bisa diklarifikasi di sini. Dulu untuk supaya tetap eksis di dunia hiburan, katanya menggunakan sesuatu yang berbau mistis atau musyrik untuk tetap menjaga karirnya tetap aman gitu. Apa betul itu Kang Adi? Iya betul sekali, dulu begitu sampai suatu saat di kampung saya itu kan kalau boleh keluar kota kalau udah disusuk gitu ya, dibekali lah. Istilahnya masagi dulu, masagi itu ngotak gitu loh. Ngotak tuh kubus Ka'bah lah, maksudnya kuat dulu baru kamu boleh turun gunung. Ya bela dirinya dan segala macamnya lah. Akhirnya kita disusuk gitu. Setelah disusuk kesini-sini saya belajar, saya komplain sama bapak saya dan kakek saya. Kok kamu dulu nyuruh saya jadi musyrik sih gitu kan. Terus kakek saya cuma senyum aja gitu loh. Saya sampai marah, kamu ini hafiz Quran, tapi kenapa kamu nyusuk saya? Dosa apa saya nanti? Gitu kan, kayak sinetron Bu, kayak sinetron. Kakek saya tersenyum dan bapak saya juga tersenyum. Terakhir akhirnya saya dibawa masuk, terus dia ngomong gini. Susuk adalah memasukkan sesuatu ke dalam dirimu agar engkau terjaga. Gitu. Kalau misalnya susuk pelindungan kan, anti bacor. Atau Allah simpan, atau ada satu benda ditanamkan dalam dirimu biar orang suka sama kamu, kan begitu. Nah aku pun pakai susuk itu dia bilang. Tapi susuk yang aku lakukan kata kakek saya, dia bilang begini. Bal huwa ayatun bayinatun fi sudur lilladzi utul ilm. Wa ma yatadu bi'idna illa dzalimun. Surat 29 Al-Ankabut 49. Sesungguhnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada. Jadi Al-Quran itu yang aku masukkan ke dalam dada kamu. Bukan susuk Quran dia bilang. Aku masukkan Al-Quran ke dalam dada kamu. Karena ketika Al-Quran dalam dada kamu, maka kamu akan mendapatkan, tadi surat 29 ayat 49, surat 15 Al-Hijr ayat 9. Apa itu? Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lafidun. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara Quran. Kalau Quran ada dalam dadamu engkau dipelihara Allah. Kalau dipelihara Allah engkau akan aman, orang akan suka sama kamu. Jadi susuk yang sebenar-benarnya adalah menyimpan Al-Quran dalam dada kamu. Ketika Al-Quran dalam hatimu, engkau dipelihara Allah, engkau dijaga Allah. Dan insya Allah surat 20 Toha ayat 1 dan 2, Toha ma'anzalna alaika al-Qur'ana litatsko. Al-Quran diturunkan tidak untuk membuat kamu menjadi susah. Nah sejak itulah Bunda, kehidupan saya menjadi jauh lebih baik. Saya syutingnya lancar terus sampai hari ini. Karena apa? Karena Al-Quran mulai di hati. Ketika di hati kita dijaga Allah dan dibikin hidupnya tidak menjadi susah. Itu ajarannya Pak Yai. Masya Allah, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Adipura. Baik, di segmen selanjutnya nanti kita akan mendengarkan motivasi dari Kang Adipura, boleh ya bapak-bapak sama ibu-ibu pasti juga ingin mendengarkan motivasi dari Kang Adipura, boleh ya Kang ya. Di segmen selanjutnya tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Siapakah dia? 1. Orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Yang pelit, maaf, gak masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab ya. Ibu kalau punya uang 100.000, 2.000, yang mana yang ikhlas sedekah? Yang kayak gini ya Allah, yang pingin masuk surga. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita lucu tentang husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu kan akhir yang baik gitu lah. Saya ini kan pemain sinetron antagonis, penjahat, nakal, ya. Narkoba pernah lah, tapi kan narkoba kan, ya semua narkoba lah. Nah, tetapi ketika saya mati, saya tipikal orang yang penakut masuk neraka. Buat ibu jarak dari sini sampai sana jauh apa dekat? Kalau buat semut?
semut jauh. Itu namanya teori relativitas. Einstein yang ngomong. Kalau Allah bilang neraka adalah hal yang sangat menyakitkan, maka sakitnya adalah sakit yang tidak bisa dibayangkan. Kalau kita dihukum 1 hari masuk neraka, itu hitungannya 1000 tahun. Surat 32 saja ayat 5. Maka dari situ saya berpikir, ya Allah, boleh gak sih saya mati masuk surganya, gak ngantri dulu di padang mahsyar, ya Allah. Kan sekarang ada 8 miliar, kemudian ibu dapat nomor urut 7 miliar, bu ngantri 2 matahari di dekatan, keringat bercucuran, ibu mangap-mangap, makan. Saya gak mau ya Allah. Jadi maunya apa? Saya mau langsung mati, langsung masuk surga. Ada gak? Ada, kata kiai saya. Caranya gimana? Ibu mau matinya gejet-gejet? Gitu atau matinya senyum, pas matinya langsung surga. Mau? Bener? Serius? Di dalam hadis Muslim 323, dalam hadis Bukhari 5311, 6059, ada orang-orang yang mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Jadi nggak dihisab dulu, langsung shot mati, langsung masuk surga. Siapakah dia ya Rasul? Rasul menjawab, dia adalah orang yang bertakwa. Pertanyaannya, benar gak sih orang takwa mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab? Dihisab itu ketika ada dosa dan pahala. Benar kan? Ditimbangkan ada dosa pahala. Kalau dosanya sudah tidak ada, tinggal pahala, ditimbang lagi enggak? Enggak. Makanya di dalam Al-Quran, surat 8 Al-Anfal ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'alakum furqan wa yukaffir antum asatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadil adim. Hei orang beriman, jika kamu bertakwa, maka kamu akan mendapatkan furqan, dihapus kesalahannya, diampuni dosanya. Jadi cara kita mati masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab adalah menjadi orang yang bertakwa. Ibu mau? Caranya nikah sama Pak Takwa, maka ibu jadi bu. Astagfirullahaladzim. Karena itu kita harus berusaha sangat keras untuk menjadi orang takwa. Biar matinya tanpa siksa, tanpa hisab. Takwa mana yang harus kita lakukan? Saya pakai yang paling gampang. Surat 3 Al-Imran ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyari'u ila magfirah mirabbikum wa jannatu arduha samawati wal aradu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikun fis sarri wad dharri wa qadima minal guido. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin waladina ida falu faisatan aw dalamun anfusahum jakrullah fastaghfirun ibuhim ma yaghfiru dunuba illallah walam yasilu anama falu fahum yalamun. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Bukan nikah sama Pak Takwa ya, tapi orang bertakwa. Siapakah dia? 1, orang yang menafkahkan hartanya di saat sempit dan lapang. Yang pelit, maaf, gak masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab ya. Ibu, kalau punya uang 100.000, 2.000, yang mana yang ikhlas sedekah? Yang kayak gini ya Allah, yang pingin masuk surga. Yeay. Yang kedua, orang yang menahan amarah. Lihat suaminya gak marah-marah, itu ahli surga. Tapi kalau lihat suaminya gini, nah itu ahli apa ibu yang jawab. Yang ketiga adalah orang-orang yang selalu memaafkan. Saya datang ke sini sudah memaafkan ibu-ibu. Karena saya tahu ketika datang, kita masih penjahat. Ya saya tahu. Tapi saya datang ke sini senyum sama ibu, saya maafkan. Yang ketiga, yang keempat adalah orang yang selalu berbuat baik. Dan yang kelima adalah orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah. Jadi saya selalu melakukan 5 ini. 1, sedekah, 2, menahan amarah, 3, memaafkan orang lain, 4, berbuat baik, 5, selalu mohon ampun. Ini yang membuat saya nanti masuk surga tanpa siksa, tanpa hisab. Itu yang husnul khotimah. Kalau mau lihat lagi di surat 16 An-Nahl ayat 31 sampai 32 ya. Wa watafahumul malaikatu thayyiban yaquluna salamun alaikum kudkulul jannata bimma kuntum ta'lamun. Jadi nanti malaikat yang nyambut nyawanya enggak gini-gini. Mandra buka wana buka, tapi menyambut salamun alaikum, surga sudah menantimu disebabkan apa yang telah kamu perbuat. Perbuat apa? Kagak pelit, kagak ambekan,
memaafkan, berbuat baik dan selalu mohon ampun. Ya, jadi itu saja karena memang surga untuk orang yang bertakwa. Insya Allah Bapak dan Ibu kita bisa ketemu di surga. Kalau Bapak dan Ibu nanti masuk surga dan tidak ketemu saya, jangan tanya saya di neraka, tapi tanya di surga level mana saya berada. Ya. Oh, luar biasa. Motivasi atau tausiah nih saya sebutnya, Kang. Motivasi biar takwa, biar nggak pelit. Nah, pingin husnul khotimah tapi pelit. Nah, nggak mungkin. Husnul khotimah tapi tidak sabaran. Jadi dulu saya kecil nonton Kang Adi tuh peran antagonis. Sekarang memberikan tausiah, Masya Allah ya ibu-ibu ya bapak-bapak ya. Aduh ya Luar Allah, biasa. ya Nanti di segmen berikutnya kita juga akan mendengarkan tausiah dari Coach Akil. Jangan kemana-mana, tetaplah di Renungan Jiwa. Bahwa setiap orang pasti ingin happy ending. Pertanyaannya ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dalam posisi yang seperti apa? Dan bagaimana? Sedangkan ketika seseorang itu dipanggil oleh Allah, itu Bapak Ibu sesuai dengan amaliyah yang dilakukan setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hadir di sini, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Pertanyaannya ibu-ibu, sampai kapan kita ada di kondisi kesehatan yang baik? Kira-kira ibu tahu? Tidak ada yang tahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap orang pasti akan melewati satu momen, satu masa yang pasti akan dilalui oleh setiap jiwa-jiwa yang hidup. Apa itu Bapak Ibu? Kematian. Mungkin saat ini kita bisa merasakan kondisi kita saat ini sedang duduk di sini. Para pemirsa mungkin sedang melakukan aktivitas di tempatnya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, mungkin ada waktu di mana tiba-tiba nafas kita mulai tersenggal. Di mana jabatan yang kita idam-idamkan perlahan mulai hilang. Kecantikan yang kita miliki yang terus kita rawat tiba-tiba mulai memudar. Harta yang kita kumpulkan pun terasa hilang dari diri kita. Bahkan mungkin orang-orang yang kita cintai Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah perlahan-lahan akan sirna dari pandangan kita. Itulah detik-detik di mana sebuah penentuan Bapak Ibu antara kita diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah atau naudzubillah kondisi yang su'ul khotimah. Ketika seseorang dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, maka disitulah jiwanya begitu tenang menghadapi kematian itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Bapak Ibu sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwasanya ketika kita, amal-amal kita yang sudah kita lakukan setiap harinya, ini akan membawakan hasil di saat menjelang akhir hayat kita. Bahwa setiap orang pasti ingin happy ending. Pertanyaannya ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dalam posisi yang seperti apa? Dan bagaimana? Sedangkan ketika seseorang itu dipanggil oleh Allah, itu Bapak Ibu sesuai dengan amaliyah yang dilakukan setiap harinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering melihat di media, di berita, bahkan di sekitar kita. Banyak orang yang pada pagi harinya masih tertawa, bahkan mungkin ikut majelis taklim seperti ini. Tapi bisa jadi sore harinya Allah sudah ambil nyawanya. Begitu cepat. Lalu pertanyaannya, dengan cara apa yang kita inginkan ini ketika kita sudah nanti menjelang akhir hayat kita? Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu pernah memberikan kepada kita suatu tips. Bagaimana kita bisa meraih keadaan husnul khotimah itu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Allah memberikan kata sebenar-benar takwa, berarti kita harus melakukan segala perintah yang dijalankan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di posisi itu Bapak Ibu, kita saat ini harus bisa istiqomah. Apa yang bisa kita kerjakan saat ini adalah bekal kita Bu untuk akhir hayat kita. Maka lakukan secara istiqomah walaupun itu kecil, walaupun itu sedikit, karena itulah yang bisa membuat kita mempertanggungjawabkan amal kita nanti saat kita sudah tiada. Agar apa? Agar Allah memudahkan kita untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat tadi lanjutannya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri kepada Allah. Maka mulai hari ini mari kita istiqomah Bapak Ibu. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Segala sesuatu yang mungkin berat untuk kita tinggalkan, kita harus bisa melawan nafsu kita agar kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi. Masya Allah, terima kasih Coach Akil Baihaqi atas tausiahnya. Semoga kita semua bisa meraih husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam segmen berikutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab dan curhat. Tetaplah di Renungan Jiwa. Usai jeda. Ternyata setiap malam menunggu suaminya pulang, istri saya sholat. Dia doakan suaminya untuk menemukan jalan yang lurus. Dia doakan saya untuk kembali ke jalan yang lurus. Karena Rasul bersabda, kekuatan seorang mukmin adalah doa. Anda kembali lagi di Renungan Jiwa. Di segmen kali ini merupakan segmen yang ditunggu-tunggu di mana sahabat jiwa bisa bertanya langsung kepada guru-guru dan tamu inspiratif yang sudah hadir. Tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke penanya pertama. Silahkan
Disebutkan nama dan juga ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia dari Jakarta. Akhir-akhir ini kan saya baru sembuh dari sakit. Kebetulan banyaklah cobaan hidup dalam hidup saya. Sehingga timbul kesadaran ingin memperbaiki diri supaya mendapatkan husnul khotimah ya. Cuma kalau dipikir kalau dosa langsung kepada Allah tuh mungkin lebih gampang dihindari. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia itu lebih susah Pak Ustadz. Apalagi saya kan hidup di lingkungan perkampungan. Dikit-dikit kalau ngumpul ada aja gosip, ngerumpi, ngomongin aib orang. Nah itu cara kita menghindarinya gimana Ustadz? Sementara sebenarnya dalam hati tuh kan gue nggak mau tahu urusan orang gitu. Kadang-kadang berkaitan dengan takut dia tersinggung. Tapi kita juga di satu sisi pengen memperbaiki diri gitu. Saya rasa cukup Pak Ustadz, makasih. Silakan Ustadz. Iya, Bapak Ibu, pemirsa, sahabat jiwa yang berbahagia. Jadi ini bagus realita masyarakat kita karena rasanya kayak seperti yang Kang Adi sampaikan, pengen ya masuk surga itu ndak dihisap gitu ya. Nggak pakai banyak embel-embel ya Kang ya. Tiba-tiba masuk surga. Tapi susah, betul. Realitanya kita hidup di tengah banyak orang, banyak pikiran, banyak kebiasaan. Apalagi seorang ibu pengen masuk surga, pengen baik-baik perkataannya. Temannya ngajak ngerumpi. Gosip artis itu kan. Pengen husnul khotimah kok tantangannya banyak. Jadi gini, karena husnul khotimah itu di akhir dan akhir itu kita tidak pernah tahu kapan. Tanggalnya, harinya, tempatnya, waktunya. Husnul khotimah itu hanya bisa didapat dengan istiqomah. Tentu dalam yang baik-baik. Ketika ada tantangan, apa yang kita bisa lakukan? Agar kita sampai ujungnya husnul khotimah di tengah banyak tantangan, kata Buya Hamka ada 3. 1, dekat dengan guru. Tadi Kang Adi sudah cerita. Ketika banyak desakan, misalkan tinggalkan dunia sinetron, guru menasehati. Betul Kang Adi ya? Ketika mau hijrah bingung seperti apa, guru menasehati. Caranya A, B, C, D, akhirnya berhasil. Kata para ulama, kita agar sukses proses hijrah, istiqomah hingga dapat husnul khotimah, dekat dengan guru, kiai, ustadz. 1. 2, teman yang baik. Teman yang baik. Ibu-ibu, kalau ada 2 buah, 1 baik, 1 buruk, yang berubah itu yang baik atau yang buruk? Yang baik. Yang tadi nggak busuk jadi nggak ada buah busuk didekatin ke buah baik, terus buah busuk jadi baik, nggak ada. Betapa pentingnya teman baik, teman dekat. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah, padahal tantangannya banyak, pilih teman baik, teman dekat yang baik. Terakhir, kata para ulama, terus belajar. Datang ke majelis ilmu, datang mendengarkan kajian, online maupun offline. Siapapun yang selagi menyampaikan baik-baik, caranya baik, isinya baik dan niatnya baik, kita dengar, kita ambil, maka itu mampu menjaga dan menyelamatkan kita di tengah tantangan hidup banyak agar husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Ibu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Ransi. Penanya kedua ditujukan untuk Coach Akil, mungkin silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auradia Ulhaq, saya berasal dari Bekasi. Saya kebetulan masih mahasiswa. Saya ingin bertanya kepada Coach Akil. Sering kita mendengar muda foya-foya, terus tua kaya raya, lalu mati masuk surga seperti itu. Nah, padahal yang namanya ajal itu tidak memandang umur baik muda ataupun tua, sehat ataupun sakit. Pertanyaannya dari saya, sebagai pemuda, bagaimana sih kita bisa mulai menyiapkan husnul khotimah dari sekarang tanpa harus menunggu tua?
Bagaimana cara menyeimbangkan kesenangan hidup di dunia maupun nanti di akhirat nanti? Sekian Coach Akil, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya ini sungguh indah sekali. Saya teringat hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya. Beliau ini bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu." Jika Allah itu menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan membuatnya beramal. Jadi kalau kita saat ini diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal-amal soleh, melakukan kebaikan, maka bisa jadi itu kesempatan kita Bapak Ibu. Bisa jadi itu Allah memberikan kemudahan bagi kita, silakan lakukan amal baik dulu sebelum engkau menghadapku. Kemudian para sahabat ini bertanya kepada Rasul, qalu kaifa yasta'milu? Para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana Allah membuat hambanya itu beramal? Kata Nabi, qala yuwaffiquhu li'amalin salih. Jadi Allah memberikan taufik kepada hambanya itu untuk mengerjakan amal-amal salih qabla mautihi, sebelum ia meninggal. Maka ketika saat ini ada kesempatan kita, ada waktu yang begitu luang untuk masuk ke majelis taklim, untuk belajar. Itu mungkin Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki amal-amal yang sebelumnya mungkin dianggap Allah tidak sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Maka disitulah kesempatan kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, memperbaiki lingkungan kita, sering-sering membasahi lisan ini dengan zikir yang ada. Maka insya Allah akan memudahkan kita nanti saat menjelang ajal kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau orang, kata Nabi pada akhir hayatnya, yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan amal soleh, untuk memperbaiki diri kita. Mungkin ini adalah kesempatan Bapak Ibu bagi Allah agar kita apa? Agar kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa memperbaiki diri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Coach Akil. Kita masih punya satu penanya lagi untuk Kang Adipura, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustika, saya mau nanya sama Kang Adi ya. Gini loh Kang Adi, kan Kang Adi ini kan peran antagonis ya. Yang ibu-ibu tahu tuh kalau Kang Adi tuh mungkin ya kalau itu orang yang gak baik ya kan. Pasti pikirannya seperti itu karena terlalu menjiwai antagonisnya. Pertanyaan saya, kan saya punya suami yang susah dibilang, susah diberitahu dengan omongan baik, dengan perbuatan istri pun baik, tetap suami merasa diri laki-laki, dia seorang imam, ya kan? Suami saya kan untuk minum, untuk berjudi enggak, tapi yang saya sedihin itu sholat 5 waktunya yang nggak pernah. Sama sekali, satu waktu pun. Saya takut, masalahnya suami saya itu kan kerjanya bergelut di dunia driver online ya. Yang dengan apa sih, berhubungan dengan nyawa, membawa mobil, membawa orang gitu. Kita kan nggak tahu, husnul khotimah kan yang dibilang katanya kalau kita mati kita nggak tahu. Sedangkan usia saya dan suami pun semakin hari semakin bulan itu berkurang kan ya Mas Adi. Itu yang saya takutin gitu loh. Untuk menegur suami supaya tersentuh hatinya, apa sih kuncinya? Sedangkan Kang Adi ini orang yang berantagonis, berperan, tapi kok bisa untuk membimbing istri. Jadi kayak ustadz bisa menghafal semua ayat-ayat Quran. Yang saya sedih itu hanya kekurangan suami saya hanya sholat, Bang Asadi. Itu kan yang diperintahin sama Allah.
Itu yang saya takutin Mas Adi. Gimana cara menegur suami saya untuk bisa menjalankan 1 rakaat sholat aja loh Mas Adi. Makasih, maaf kalau saya sampai nangis ya Mas Adi. Makasih. Masya Allah, Kang Adi mungkin bisa dijawab. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagus banget pertanyaannya, tapi jujur saya kan suami buruk Bu di sinetron. Tapi ini rahasia yang sebenarnya saya buruk sebenarnya. Jadi kalau bicara mana baik antara saya dengan istri saya, yang baik itu istri saya. Saya bandel banget dulunya Bu, ngerasa muda, terkenal, uang ada kan, bandel saya. Jadi saya tuh bandel banget dulu. Dan saya menjadi tobat sekarang itu gara-gara istri saya, kebalik malah Bu. Setiap saya pulang syuting atau pulang dari saya nakal, itu istri saya gak pernah kasih saya kunci rumah. Jadi jam berapapun saya pulang, istri saya yang bukain pintu. Lagi monas mana, itu istri saya yang buka pintu. Dia buka pintu dan dia bilang, saya minta kuncinya biar gak ganggu kamu. Saya megang kunci, biar saya yang bukain kamu pintu. Ternyata setiap malam menunggu suaminya pulang, istri saya sholat. Dia doakan suaminya untuk menemukan jalan yang lurus. Dia doakan saya untuk kembali ke jalan yang lurus. Karena Rasul bersabda kekuatan seorang mukmin adalah doa. Betul? Di surat 40 Ghafir ayat 60, berdoalah kamu. Surat 2 Al-Baqarah 186, Allah kabulkan doa kamu karena Allah dekat. Jadi kenapa saya menjadi seperti sekarang? Bukan karena saya benar, bukan saya ajak istri saya ajak saya. Aslinya begitu. Tadi saya ngomong, istri saya kalau maghrib dia langsung sholat, saya masih nonton nonton berita Bu. Istri saya sabar, nggak marah, sholat ayah nggak. Dia sabar, tapi dia sadar ketika dia sabar Allah beserta dia dan itu dalam momen Allah dekat dengan dia. Surat 2 Al-Baqarah 186 dan dia berdoa. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun wa muttaqina imaman rabbit alimuqima sholati wa min dzurriyyati robbana taqabbal doa. Dia mohon kepada Allah. Jadikan pasangan hidupku dan anak cucuku penentram hatinya. Bayangin Bu, 1 tahun 365 hari dan saya syutingnya sampai pagi. Zaman dulu kan gak ada video call. Kirim foto, saya kirim foto tahun kapan lagi syuting pada saya ini. Tapi istri saya nungguin, gak marah, gak gini. Sholat dong sayang, sholat mama takut. Enggak. Karena laki-laki kan arogan kan. Enggak, dia doa terus. Ketika saya ngomong sama istri saya, sayang kenapa? Saya mau tobat. Dia bilang, saya tahu. Karena saya yakin Allah mengabulkan doaku. Kebayang Bu, berapa puluh tahun saya bandelnya dan dia berdoa setiap malam. Dia nggak pernah tidur sampai saya pulang. Saya pikir mungkin matanya lebam gara-gara tidur. Ternyata dia lebam karena menangis mendoakan ayah suaminya pulang. Saya tidak pernah menjadi seperti sekarang tanpa adanya pasangan hidup saya. Jadi jangan pernah lelah berdoa dan jangan pernah pasif atau merasa tidak berhasil dengan doanya. Karena Allah Maha mendengar, Maha melihat ya. Jadi saran saya doakan. Cuman kalau mau mendoa sama suami atau ngomong sama suami, kan suami lagi digoda setan nih ya. Adipura kan dulu lagi digoda setan kan. Istri saya nggak gini, yang sholat enggak loh. Sebelum ngajak sholat dia ngomong gini. Tapi dalam hatinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Robi, a'udzubika min hamazati sayatin wajubika Robi ajadurun. Ya Allah lindungi aku dan pasangan hidupku dari bisikan dan kedatangan setan ya Allah. Dia baca berulang-ulang sampai setelah itu baru dia ngomong, yang sholat yuk. Karena kan sebenarnya manusia itu lagi digoda iblis depan, belakang, kanan, kiri kan. Suami ibu sendiri digodanya depan, belakang, kanan, kiri. Udah liur, bu liur, tambah ibu 1, 5. Jadi marah ke ibunya. Benar, makanya sebelum kita ngajakin itu minta dulu. Itu serius, karena memang kita diganggu setan ya. Jadi jangan pernah berusaha merubah orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah merubah diri kita. Maka rubah cara kita, mohon perlindungan kepada Allah dari segala godaan setan, buat diri kita dan pasangan dan anak cucu, baru kita minta kepada Allah. Karena kekuatan seorang mukmin adalah doa. Sementara itu saja ya. Jadi sekali lagi saya bersyukur saya mendapatkan pasangan hidup saya yang soleha, yang membimbing saya menjadi lebih baik. Kebalik Pak Ustadz,
beneran isi saya dari saya. Masya Allah. Jadi intinya Kang Adi, jangan lelah berdoa ya Bu ya, benar ya? Doa itu kekuatan kita kok. Masya Allah, kita beri tepuk tangan untuk guru-guru kita, Coach Akil, Ustadz Ransi dan juga Kang Adi. Pemirsa, Renungan Jiwa masih akan kembali usai jeda, nanti kita akan berdoa bersama dan bermuhasabah bersama sesaat lagi. Ya Allah, maafkan aku. Aku selama ini banyak salah yang terus aku lakukan secara terus-menerus. Ya Allah, aku senantiasa gunakan lisanku untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Sahabat jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kesuksesan, kekayaan, kemuliaan yang ada di dunia hanya bersifat sementara dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat meraih husnul khotimah. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya Sita Paprika bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaannya. Tetaplah saksikan Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita tundukkan hati kita sejenak. Kita rasakan di tempat duduk kita saat ini dan para pemirsa yang ada di sana. Kita tundukkan sejenak pikiran hati kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tarikan nafas kita adalah sebuah bentuk yang begitu indah yang Allah berikan kepada kita, sehingga harusnya nafas ini senantiasa basah dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita rasakan diri kita saat ini begitu nyaman. Setiap tarikan nafas kita membuat kita senantiasa mengucapkan rasa syukur yang begitu dalam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Wahai Allah, ya Tuhan kami, Engkau Dat yang maha baik. Engkau selalu mengasihi kami. Ya Allah, maafkan aku. Aku selama ini banyak salah yang terus aku lakukan secara terus-menerus. Ya Allah, aku senantiasa gunakan lisanku untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya Allah, aku gunakan pendengaranku selama ini untuk mendengarkan hal-hal yang kurang baik, yang bisa membuat orang menjadi tidak nyaman. Bahkan seringkali aku gunakan nafasku, lisanku untuk menyakiti sesama saudaraku. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku tidak memiliki daya. Engkaulah Dat yang maha menguatkan. Ya Allah, kami semua duduk di tempat ini bermunajat, mengangkat tangan kepadamu. Ya Allah, ya Allah, jika ada di antara kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, nafas ini akan kami gunakan dengan baik. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan amal-amal soleh. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, bimbing kami ya Allah. Kami terkadang tidak tahu arah kemana kami harus melakukan. Bayangkan orang-orang yang Anda cintai, Bapak Ibu di sana. Seringkali kita menyakiti mereka, kita berharap lebih pada mereka, padahal kita punya Allah yang senantiasa menguatkan diri kita, iman kita. Kita minta petunjuk pada Allah. Ya Allah, berikanlah kami taufik hidayah-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami selalu ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, kami merasa beban yang ada di dalam tubuh kami ini ingin kami keluarkan saat doa ini. Maka aku berharap ya Allah, ketika aku berdoa saat ini, aku ingin mengangkat, melepas semua emosi-emosi yang ada di dalam diriku ya Rabb, agar aku semakin kuat untuk beribadah.
Allahumma arhamna ya Allah, kasihani kami. Allahumma astur lana ya Allah, tutuplah semua aib-aib kami ya Allah. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah seluruh umat Muhammad ini ya Allah. Nabi itu selalu memanggil kami di akhir hayatnya, ummati, ummati, ummati. Tapi kita seringkali lalai ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh